Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Lutfi Arfianti, NPM 1921020513, jurusan Hukum Tata Negara kelas H semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama ada Common Law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, 2 Civil Law atau biasa disebut Eropa Kontinental, 3 Custom Law, 4 Islamic Law, dan 5 sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. 2. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. 3. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. 4. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama ada filsafat tasyri' dan yang kedua ada filsafat syariah. 1. Filsafat tasyri'. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan mempeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada 1. Daim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. 2. Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. 3. Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Mahadir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. 4. Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Dan 5. Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Kedua adalah filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah 1. Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. 2. Qasail al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. 3. Mahasin al-Ahkam atau keutamaan hukum Islam. 4. Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam video presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.